dan insyaallah umur panjang. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan sama-sama kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita tercatat sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat beliau terutama di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi 186 surat Al-Baqarah. Setelah Allah menguraikan tentang puasa bulan suci Ramadan, nampaknya ini sebuah isyarat agar kita memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi harapan kita dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga merupakan otaknya ibadah. Ad-du'a ukhul ibadah. Doa adalah merupakan otaknya ibadah. Bahkan salat kita dari ucapan pertama takbir sampai dengan tasbih isinya adalah rentetan kalimat yang berisi tentang dia dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 186 surat Al-Baqarah turun ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, di mana Arab Badui ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, tolong jawab, apakah Allah itu dekat? Ataukah Allah itu jauh? Seandainya Allah itu dekat, maka saya akan panggil dia dengan panggilan yang lembut, panggilan yang pelan. Akan tetapi kalau Allah itu memang jauh, maka saya akan panggilnya dengan panggilan yang keras." Mendengar pertanyaan ini Rasulullah terdiam. Nampaknya ada kegalauan di dalam hati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu kalau Arab Badui ini adalah akidahnya masih lemah. Kalau Rasulullah menjawab Allah itu dekat, tentu dia akan bertanya mana Allah. Mana Allah? Saya akan bertanya, saya akan berdoa kepadanya, saya akan panggil dia. Kalau dijawab Rasulullah Allah itu jauh, pasti dia akan menjawab, pantas kalau saya selama ini berdoa tidak pernah ada jawaban dari Allah. Pantas kalau ada orang berbuat perkara terjadi begitu saja, tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat apa yang ada di dalam jiwa Rasulullah SAW yang merupakan kekasih Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika engkau ditanya tentang aku, katakanlah kata Allah bahwa aku dekat dan aku mengabulkan, memenuhi apa yang kalian minta. Oleh sebab itu, tunaikanlah kewajiban-kewajiban terhadapmu dan berimanlah kepada agar kalian termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini setidaknya ada dua syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah yastajibuni, kata Allah. Artinya berikan hak Allah
yakinkan bahwasanya apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah akan mengabulkan sebuah doa ketika kita yang berdoa tidak yakin terhadap doa yang kita ucapkan. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keyakinan kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis artinya bahwasanya Allah tidak akan menerima mengabulkan sebuah doa min qalbin 'amir, dari hati yang timbul dari hati yang ragu-ragu dan tidak yakin kalau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping waktu yang kita gunakan, tempat kita berdoa pun menjadi asbab daripada terkabulnya sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang boleh jadi karena baca Quran ini, boleh jadi karena sedekah yang sedikit yang kita keluarkan di dalam Allah, boleh jadi karena salat tarawih, salat witir dan lain sebagainya. Itu menjadi penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kuliah singkat, kuliah ringkas, yang kita sampaikan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Barangkali yang mohon maaf, aku qauli hadzal astaghfirullahaladzim wal a'udzu billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana di Masjid Taqwa ba'da subuh. Salam kegiatan Ramadan setelah sholat subuh di Masjid Taqwa Metro. Ini lagi menunggu suruk.